Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya. Akhwati sekalian, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan membahas tentang al-mad atau al-mudud. Ya, al-mudud artinya memanjangkan, berarti memanjangkan bunyi huruf dari harokat sebelumnya atau harokat aslinya. Misalkan hamzah fathah dibaca a, ketika dia mad menjadi a, ya, disebabkan oleh huruf-huruf mad, ya, alif, waw, dan ya. Untuk pembagiannya itu ada dua, ya, ada mad asli dan ada mad far'i. Kalau mad asli ini adalah mad yang tidak bisa dihilangkan dari kata tersebut, ya. Jadi kalau dihilangkan bisa merubah makna atau memang bacaannya salah, ya, menjadi lahnul jali. Sedangkan mad far'i ini bisa jadi dikurangkan dari kadarnya, ya, sebagian dari kadar panjangnya, tapi tidak merubah makna, tapi mungkin masuk kepada lahnul khafi atau kesalahan yang tersembunyi, ya. Jadi ada lahnul jali, ada lahnul khafi, kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tersembunyi. Yang mana kesalahan tersembunyi ini hanya menjadi ketidaksempurnaan dalam bacaan Al-Quran. Maka mad asli ini adalah ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah. Sedangkan mad far'i nanti itu ada pembagiannya. Mad lazim, mad arid li sukun, dan mad layyin, ya. Nanti kita akan bahas, ya, kenapa adanya mad asli dan ada mad far'i. Tambahan lagi, ya, kalau mad far'i itu ada yang disebabkan oleh hamzah, ada yang disebabkan oleh sukun. Nah, maka kalau yang disebabkan oleh hamzah itu ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah kubro. Sedangkan yang disebabkan oleh sukun baru itu adalah mad lazim, mad arid sukun, dan mad layyin. Yang pertama kita bahas dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i ini sudah kita bahas tadi, ya, yang mana dia itu panjangnya tidak lebih dari 2 harokat. Jadi mad yang bertemu dengan huruf-huruf yang 3 ini, yang mana kalau alif sebelumnya berharokat fathah, dan yang waw sebelumnya harus berharokat dhammah untuk menjadi panjang, dan ya sukun itu harus sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya kalau yang untuk alif qola itu asli tidak bisa kita baca qola, tapi harus kita baca qola, karena memang begitu secara bahasa Arabnya, ya, pengucapan atau kata bahasa Arabnya tidak bisa dipendekkan. Atau kalau waw contohnya kulu, jadi sebelumnya ada qaf berharokat dhammah, dan contoh lainnya adalah qila, yang mana sebelumnya berharokat kasroh, yaitu qaf berharokat kasroh. Jadi panjangnya hanya 2 harokat. Kemudian mad badal itu adalah memanjangkan bunyi hamzah, ya, di sebagian kata-kata dalam Al-Quran, ya, yaitu hamzah yang dipanjangkan. Ya, mad ini juga termasuk mad tabi'i, panjangnya 2 harokat dan asalnya adalah 2 hamzah, ya. Kenapa dia menjadi panjang?
karena asalnya adalah bertemunya dua hamzah. Yang pertama hamzah berharokat, yang kedua hamzah yang sukun. Tapi untuk memudahkan kita dalam baca Al-Quran, maka digabung ya, dan dipanjangkan. Contohnya imanan. Imanan itu asalnya adalah imanan. Imanan asalnya adalah imanan. Jadi ada dua hamzah. Hamzah pertama itu kasroh dan hamzah kedua itu sukun. Untuk memudahkan membacanya kita panjangkan menjadi imanan ya. Contoh lagi adalah utu. Asalnya adalah utu. Atau amanu. Yang paling banyak itu mungkin kata-kata yang berkaitan dengan iman, atau amana, atau amanu ya. Itu sebenarnya dalam satu asal kata yaitu amana ya. Selanjutnya ya, panjangnya tadi sudah dijelaskan ya, 2 harokat saja ya, karena termasuk kepada mad asli. Selanjutnya ada mad badal. Selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad itu adalah pengganti tanwin nasab. Tanwin nasab itu adalah fathatain di akhir kata yang menunjukkan nasabnya secara i'rab ya. Secara ringkasnya adalah fathatain ya, tanwin fathah di akhir kata yang ketika diwakafkan kita ganti tanwinnya menjadi mad ya, menjadi bunyi panjang. Contohnya adalah aliman hakima. Itu asalnya adalah aliman hakiman, atau aliman ketika kita wakaf di akhir kata menjadi alima. Contoh lainnya adalah ahadan, ketika wakaf menjadi ahada ya. Ini mungkin bisa dilihat di awal-awal surat Al-Kahfi ya. Bacakan ya salah satu ayat dari surat Al-Kahfi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Kata-kata ajaban ya diakhiri dengan ba fathatain ya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah mansub ya, atau nasab ya, adanya fathatain, tandanya adalah fathatain di akhir kata ya, tanwin fathah di akhir kata ajaban. Tapi ketika kita berhenti kita baca ajaba ya, atau wahayyi lana min amrina rasyada. Asal meskipun dalam tulisannya adalah rasyadan, tapi kita bacanya rasyada. Nah, itulah yang dinamakan dengan mad iwad. Selanjutnya ada, kita bahasnya sambil mengalir saja ya, tidak terpatok dengan pembagian ya, karena di sini ada mad silah qasirah. Ketika kita membahasnya itu harus berkaitan dengan nanti mad silah tawilah atau mad silah kubro. Selanjutnya kita masuk kepada mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu nanti berhubungan dengan mad silah kubro ya, atau mad silah tawilah. Tapi dia berpisah dari segi pembagian. Kalau mad silah qasirah ini masuk kepada mad tabi'i atau mad asli, sedangkan mad silah kubro masuk kepada mad far'i. Mad silah qasirah
yaitu adalah menyambung hak dhamir, ya, hak dhamir, misalkan hu atau hi yang biasanya ada di akhir kata, dengan huruf waw atau ya kecil, ya. Jadi kalau di dalam mushaf atau Al-Quran kita bisa melihat adanya waw kecil atau ya kecil setelah ha dhamir, ya, atau ha kata ganti, ya. Dengan syarat ha dhamir berada di antara dua huruf berharokat. Nah, kita lihat langsung kepada contohnya, ya. Misalkan innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, hak dhamir di sini adalah hu, berada di antara dua huruf berharokat. Yang pertama nun berharokat, sebelumnya nun harokat fathah, setelahnya adalah ain harokat fathah. Maka hu di sini menjadi panjang, ya. Ada waw kecil, ya, setelahnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Tapi tidak wawnya tidak dituliskan besar. Kemudian contohnya, maka ini dipanjangkan, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir, yang mana panjangnya hanya 2 harokat. Kemudian contoh lainnya wa ummihi wa abih. Ummihi ini ada hak dhamir juga, ya, yang menunjukkan kepemilikan. Sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya berharokat fathah, ya. Maka hi di sini menjadi panjang, yang panjangnya buat 2 harokat saja. Nah, sekarang kita masuk kepada mad far'i, yaitu adalah mad yang dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Yang pertama, yang disebabkan oleh hamzah. Yang pertama, yang disebabkan oleh hamzah adalah mad wajib muttasil. Kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga adalah mad silah kubro, ya. Kalau tadi mad silah shaghirah, ya, mad silah sughra, maka ini mad silah kubro. Jadi ketika ada bunyi panjang, setelahnya ada hamzah, itu panjangnya dilebihkan dari panjang aslinya. Kalau panjang asli itu adalah 2 harokat, kalau dipanjangkan lagi bisa jadi 4, ya, atau 5. Jadi kalau bertemu dengan hamzah maka dipanjangkan lagi, ya, dari panjang sebelumnya. Maka contoh mad wajib muttasil adalah si abihim, si abihim. Si a. Jadi ini ada mad, ya, sin kasroh yang mad si. Nah, ketika bertemu dengan hamzah maka dia menjadi panjang, ya. Tanda panjangnya adalah ada tanda seperti ini, si abihim, berarti panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya yang lain adalah su'al azab, su'al azab. Maka ini ada sin dhammah, kemudian ada waw sukun, menyebabkan dia panjang, su'a. Tapi karena ada hamzah di dalam Al-Quran, kita bacanya panjang, ya, 4 atau 5 harokat juga.
su'al azab, su'al azab. Perbedaannya dengan mad jaiz munfasil adalah kalau mad wajib itu pertemuan antara mad dengan hamzah itu dalam satu kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil pertemuannya di kata yang berbeda. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mad lazim. Jadi mad lazim itu adalah mad ketika mad bertemu dengan sukun asli, baik dia itu bertasydid atau tidak, ya, baik dia bertasydid atau tidak. Contohnya ad-dhalin, di sini ada panjang, ya, dot, fathah, kemudian ada alif dan disambut dengan sukun asli yang ada tasydidnya, ya, maka dia dibaca panjang 6 harokat. Dan pembagiannya ada yang kalimi, ada yang harfi. Kalau yang kalimi itu mad lazimnya berada di tengah kata, ya, seperti ini. Di tengah sebuah kata ada mad lazim, maka disebut mad lazim kalimi. Sedangkan kalau dia di pada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpotong yang biasanya ada pada awal-awal surat seperti surat Al-Qalam, ya, nun panjangnya juga 6 harokat, atau alif lam mim. Kalau teman-teman menemukan huruf-huruf muqatta'ah ini, maka itu dibaca panjang 6 harokat juga, ya. Dan inilah yang dinamakan dengan harfi karena dia madnya terletak pada huruf, ya. Sedangkan yang kalimi ini ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ringan kenapa? Karena madnya hanya disambut dengan sukun asli saja, tidak pakai tasydid. Sedangkan yang berat bertemu dengan tasydid, ya. Jadi pembacaannya agak lebih susah. Contohnya yang ringan tuh al-ana. Jadi di sini a-nya, hamzahnya mad, kemudian bertemu dengan sukun sehingga dibaca panjang, ya, sehingga dia menjadi mad lazim. Tapi dia lebih ringan karena cuma bertemu dengan sukun. Sedangkan ini as-soh, ya, kita panjangkan 6 harokat kemudian bertemu dengan tasydid, makanya dia menjadi berat, ya. Kalau ringan dalam bahasa Arabnya mukhaffaf, dan kalau berat bahasa Arabnya musaqqal. Jadi biasa disebut mad lazim kalimi mukhaffaf atau mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian yang harfi juga ada 3 pembagiannya. Yang pertama yang ringan, yang kedua agak berat atau menyerupai berat, yang keempat yang berat. Nah, untuk yang mad lazim harfi atau ada yang ringan, ada yang berat, agak berat, syabihu musaqqal, ada yang berat. Yang ringan itu contohnya hamim. Jadi untuk huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpotong-potong pada awal surat ini kita baca nama hurufnya, ya. Contohnya di sini mim, kita baca mim, ya, bukan ma. Jadi tanda ini bukan berarti fathah yang panjang, ya, tapi ini menunjukkan ini adalah mad lazim. Kecuali beberapa huruf saja seperti hayyun tohur, ha, ya, to, ha, ro, itu kita baca sesuai harokatnya. Kalau di sini kan di atas ha ada alif kecil, berarti kita panjangkan bacanya 2 harokat, ya, hamim. Kenapa dinamakan ringan? Karena
bunyi panjang di sini bertemu dengan mim sukun, yang mana mim sukun ini sukunnya disebabkan oleh waqaf ya. Jadi karena tidak bertemu dengan tasydid atau hanya bertemu dengan sukun saja, maka dinamakan harfi yang mukhaffaf. Selanjutnya yang syabihu musaqqal, yang mana ketika matnya itu bertemu dengan ikhfa ya, ada ikhfa di sana. Contohnya adalah ain sin qaf. Jadi ain di sini panjang ya. Kemudian bertemu dengan sukun, tapi setelahnya disambut dengan adanya sin, sehingga nun bertemu sin menjadi ikhfa. Ya, inilah yang menyebabkan dia agak membutuhkan usaha untuk mengucapkannya ya. Berbeda kalau hamim, ketika sampai di mim sudah selesai, tapi di sini masih ada disambut dengan sin yang mengharuskan kita untuk mendengungkan bacaan nun ya, didengungkan. Oleh karena itu disebut dengan syabihu musaqqal, atau lebih berat daripada yang mukhaffaf, yang ringan. Kemudian ada juga yang berat, yaitu ketika matnya disambut dengan idgham ya. Ada tasydid di sini, memang ada tasydid ya. Kita baca alif lam mim. Jadi dari lam ke mim ini kalau kita tuliskan ini ya, tuliskan satu-satu hurufnya, huruf alif seperti ini, lam seperti ini, dan mim. Jadi mim bertemu dengan mim, ini ada idgham ya, sudah mungkin sudah dipelajari ya, idgham mim. Jadi ketika ada mad lazim di sini kemudian bertemu dengan idgham ya, sehingga ada tasydid di sini, maka dia dinamakan dengan yang musaqqal atau yang berat ya, karena pembacaannya agak lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita kelompokkan huruf-huruf muqatta'ah yang ada pada awal surat itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah alif. Pada misalkan alif lam mim itu tidak ada matnya ya, karena memang dalam penyebutan alif ya, tidak ada matnya. Kemudian huruf-huruf hayyun tahur ya, panjangnya 2 harokat saja ya, contohnya hamim tadi, hamim, hanya 2 harokat, jadi ha ya to ha ro itu panjangnya 2 harokat saja. Contohnya pada surat Toha juga ya, Toha ya, karena to dan ha termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga adalah huruf-huruf sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Ini kita panjangkan dengan mad lazim, yaitu 6 harokat ya. Kemudian ain ya, terdiri dari 3 huruf dan dia memiliki mad lin di sini ya. Mad lin itu ketika waw dan ya sukun ya bertemu dengan fathah pada huruf sebelumnya, maka dibaca bisa 4 bisa 6 ya. Itu untuk mad lazim. Selanjutnya
Mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah huruf mad yang berikutnya ada huruf bersukun bukan asli lantaran waqaf. Ya. Mirip mungkin dengan yang mad lazim tadi, ya. Kalau dijelaskan secara ringkas, itu mad karena adanya sukun, ya. Mad karena adanya sukun. Sebenarnya mungkin kalau tidak sukun pun ada madnya, tapi karena adanya sukun dia bisa lebih panjang daripada mad yang sebenarnya, yang aslinya. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in kita berhenti di ujungnya huruf nun, ya. Nun menjadi sukun karena adanya waqaf atau karena kita berhenti. Maka panjangnya boleh menjadi 2, boleh menjadi 4, atau boleh menjadi 6, ya. Disesuaikan dengan cara bacaan kita. Ya, kalau bacaannya cepat boleh 2 atau 4 atau 6 kalau bacaan kita lambat, ya. Tapi harus adanya kesinambungan, ya. Kalau dari awal sudah 4 ya 4, dari awal sudah 6 ya 6, itu kan. Kemudian ada madlin, ya. Madlin itu ketika waw dan ya sebelumnya berharokat fathah, ya. Waw dan ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian setelahnya itu sukun, ya. Jadi banyak sekali, ada beberapa mad yang dihasilkan lantaran ada sukun di akhir kata atau di akhir kalimat atau di akhir ayat, ya. Maka contohnya mad lain ini yang untuk waw, ya, naum atau khauf, ya. Jadi mad lain ini kalau misalkan dia waqaf berarti bisa dibaca 2, 4, dan 6 harokat, ya. Contoh untuk yang ya, misalkan Quraisy dan Al-Bait, ya. Maka bisa dibaca 2, 4, atau 6. Sekian dulu untuk materi mad atau al-mudud, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.